Halo semuanya. Hai. Hai. Hari ini akan ngebahas sesuatu yang menarik banget. Kita akan awali dengan dua meme. Yaitu meme yang ini. Nah, kita mau membahas teori-teori yang mendasari mungkin ya dua meme ini. Kalau yang kayak gitu kan pengetahuan umum gitu kan. Orang-orang tuh kayak bilang, oh anak sulung tuh bakal kayak gini-gini nih karakteristiknya. Oh kalau cowok tuh gini-gini nih. Kalau anak bungsu gini-gini gitu kan. Tapi secara teorinya tuh gimana sih? Itu biasa bacanya gue sih belum ketemu nih yang ngejelasin. Gue ketemu satu buku, penulisnya namanya Walter Thoman. Tapi ini tuh adalah salah satu bentuk teori kepribadian kalau di psikologi namanya. Kalau teori kepribadian lain tuh kayak MBTI, itu teori kepribadian namanya. Nah terus ada lagi yang misalnya dari cabang ilmu lain kayak astrologi, itu tuh sebenarnya teori kepribadian tuh kayak gitu hitungannya. Karena itu menggambarkan, menggambarkan pribadi orang dalam kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Hari ini kita mau ngebahasnya yang dilihat dari sudut pandang keluarga gitu, urutan kelahiran. Nah seperti teori kepribadian pada umumnya yang akan kita bahas hari ini juga tidak 100% menggambarkan anak sulung itu pasti kayak gini karakteristiknya gitu, enggak. Pasti akan ada perdebatan-perdebatan mengenai gue gak kayak gitu kok, gue kayak gini kok gitu. Kepribadian orang-orang beda-beda, macam-macam, sangat kaya. Manusia itu adalah makhluk yang unik dan terlalu sempurna nih untuk digambarkan dengan satu teori aja gitu. Jadi bisa jadi banyak teori untuk menggambarkan satu manusia tertentu gitu. Dan ini adalah salah satunya. Si Walter Thoman yang gue sebut tadi, dia tuh dalam bukunya tuh ngejelasin banyak banget. Jadi ada misalnya dari urutan kelahiran, anak sulung bakal kayak apa, anak bungsu bakal kayak apa. Kalau anak sulungnya perempuan bakal kayak apa, kalau anak sulungnya laki-laki bakal kayak apa. Anak sulung laki-laki atau perempuan ini punya adiknya cewek atau cowok, itu juga akan berbeda lagi treatmentnya gitu. Nah, adik cowoknya berapa, adik cowok yang keberapa, iya, adik perempuan yang keberapa. Itu beda. Kalau twins juga, anak tunggal juga, keluarga dengan saudara tiri juga akan menimbulkan kepribadian yang berbeda. Nah, kali ini kita akan ngebahas yang sesuai dengan kondisi di rumah ini, yaitu kakak perempuan dengan adik laki-laki dan 2 bersaudara aja. Fun fact mengenai kondisi gue sama GG, ternyata gue bukan anak bungsu. Kalau cuman 2 bersaudara itu tidak disebut sebagai anak bungsu. Kalau anak keduanya tuh disebut sebagai second child. Tapi anak pertamanya tetap disebut sebagai anak sulung atau the oldest child. Tangan kedua berarti kan, second. Nah, kita mau bahas dari segi kakak perempuannya dulu ya. Karakteristik kakak cewek dari adik cowok. Yang pertama itu, umumnya kakak cewek dari adik cowok itu memiliki pemikiran bahwa harus mengurus, jaga, dan melindungi adiknya. Masa anaknya. Kenapa pada umum memiliki sikap itu? Karena ada 2 pandangan nih penyebabnya. Yang pertama itu dari orang tuanya. Dari orang tuanya itu menuntut pertanggungjawaban si kakak atas kondisi adiknya. Misalnya adiknya kenapa-napa, ya kakak perempuan inilah yang diminta pertanggungjawabannya. Itu adik lu urusin lah, gitu lah kurang lebih ya. Tapi terus di sisi lain dari si kakak nih, biasanya di sisi kakak itu merasa bahwa ia akan mendapatkan afeksi yang lebih dari orang tua kalau dia take care adiknya. Karena dia kan diminta pertanggungjawaban. Dia melihat ketika dia bisa memenuhi itu, gue dapat afeksi nih dari orang tua gue. Ya udah, sehingga dari 2 sudut pandang tadi akhirnya menyebabkan karakteristik yang tadi, lebih ngurus, nurturing adiknya ini. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, biasanya kakak perempuan itu memiliki pemikiran bahwa adiknya, gue bacanya canggung ya. Memiliki pemikiran bahwa adiknya adalah seseorang yang lebih dihargai. Oh no. Dihargai. Atau dihargai lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Kan itu secara umum deh. Secara umum, ya. Belum tentu. Belum tentu. Nanti pas gue gini kasih ini aja kayak figur orang. Makanya karena si kakak ini punya pemikiran yang seperti tadi itu, si kakak ini biasanya jadi lebih bisa menghandle laki-laki di luar sana lebih baik dibanding perempuan-perempuan lain yang mungkin kondisinya berbeda. Yang mungkin adek atau yang mungkin adiknya cewek. Ya. Soalnya tuh dia jadi lebih bisa mengidentifikasi interestnya laki-laki di luar sana gitu ya. Dengan mengidentifikasi yang lebih baik itu, kakak-kakak perempuan ini tuh biasanya bisa lebih memberikan kenyamanan atau mungkin penghiburan buat laki-laki di luar sana. Sehingga hati-hati para laki-laki di luar sana. Kok gitu? Mungkin meme yang ini ada benarnya. Selain itu juga, akhirnya dengan kemampuan si kakak perempuan tadi itu, laki-laki tuh jadi lebih gampang nempel sama dia kan. Sehingga
dia punya kesempatan yang lebih untuk nurturing laki-laki ini, sehingga dari situ dia bisa mendapatkan afeksi yang dia butuhkan. Jadi kan dari awal itu polanya kayak gitu, dia nurture si laki-laki ini sehingga orang tuanya kasih afeksi ke dia. Nah itu tuh pemikiran itu tuh kebawa gitu sampai usia dewasa, sampai dia harus nurture laki-laki yang lain nih. Tujuan goalnya adalah mendapatkan afeksi dari si orang yang di nurture ini juga, kayak gitu. Itu adalah karakteristik kakak cewek yang punya adik cowok dan cuman berdua doang. Nah sekarang karakteristik si adik nih, si adik cowok yang punya kakak cewek dan hanya berdua aja. Yang pertama adalah dia punya kecenderungan untuk kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Yang tadi tuh jeleknya jelek kasihan, kalau yang itu jeleknya jelek. Gue bacanya juga kemarin kayak, kenapa sih? Kenapa dah? Kayak dia tuh sebagai kakak perempuan cocok menjadi ibu. Gue sebagai adik laki-laki cocok jadi berandalan. Terus dia juga melakukan apapun tuh sesuai dengan yang dia mau aja gitu. Kayak gue mau A, ya udah gue ngelakuin A gitu. Nah, kenapa dia kayak gitu? Karena sebenarnya dia terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Selama bertumbuh tuh ada tren itu gitu. Tidak dituntut apa-apa, ya udah bertumbuh aja, ngelakuin apa yang dia senang aja gitu. Karakteristik yang kedua adalah adik cowok ini tuh jadi lebih observer gitu. Jadi dia lebih memperhatikan karena kan dia tidak dituntut untuk melakukan apapun nih. Sehingga ya emang tidak melakukan apa-apa gitu. Jadinya mantau aja gitu. Nah, dia tuh adalah observer yang baik gitu. Dia pemantau yang baik. Pengamat. Iya itu. Dia adalah pengamat yang baik. Jadi dia memahami orang lain tuh bisa sangat detail dan teliti gitu dibandingkan dengan cowok-cowok yang misalnya menjadi kakak atau kakaknya cowok juga gitu. Dia mengamati orang itu untuk kayak, ini gimana caranya gue bisa meluluhkan hatinya orang ini gitu. Misalnya dia ngamatin si kakak ya, misalnya dia ngamatin kakaknya gitu. Si adik cowok ini ngamatin kakaknya, dia ngelihat, oh si kakak nih akan ngasih gue permen kalau misalnya gue ngelakuin ini gitu. Jadi dia terbiasa nih sampai gede pun dia akan melihat orang terus mikir, gue tuh bisa dapat apa ya dari orang ini dan gimana caranya gue dapat ini dari dia gitu. Dia akan mengamati ke arah situ karena terbiasa, terdidik secara tidak sadar dari kecil. Ular. Nah, kemarin pas baca ini kan kita jadi ngerefleksiin masing-masing ya. Iya, betul. Gue tuh seberapa mirip sih yang sama dideskripsikan sama Walter Tullman ini ke gue dan Theo. Beberapa lumayan sih, lumayan berasa kayak attack gitu, berasa kayak kok bener gitu, tapi some of it kayak terlalu exaggerate juga. Yang karakteristik kakak cewek ini tuh yang bener yang mana aja, Teh? Yang bener yang mana aja. Soalnya kalau gue menilai diri gue sendiri kesannya kayak terlalu narsis gitu. Betul. Jadi lebih baik kayaknya lo lihat yang bener yang mana sih gitu, kan ya. Kalau yang masalah yang harus ngejaga, harus ngurus kayaknya kurang ya. Enggak, maksud gue berarti lu ngebiarin gue aja, enggak. Yang ngurus itu kan luas banget ya. Sesederhana lu dengerin cerita gue pun itu termasuk mengurus gue. Cuman nggak menjadi ibu sepenuhnya buat gue gitu loh. Ya ibu gue tetap kan, terus jadi ke lu semua enggak gitu. Jadi mungkin buat yang masalah nurturing ini tidak 100% berlaku lah di lu. Tapi ngeliat reasonnya somehow bener gitu. Pemikiran itu ada di lu gitu. Pemikiran lu yang harus ngurus, jaga, ngelindungi itu ada, tapi nggak terus jadi insting gitu loh. Nggak terus jadi inisiatif lu buat kesana. Karena cuman beberapa kali yang ada di ingatan gue, cuman beberapa kali akhirnya lu turun bantuin gue nyelesain masalah gue. Kalau yang kedua itu kan tadi memiliki pemikiran bahwa ini adik laki-laki gue dihargainya lebih tinggi nih ketimbang gue. Gue ngelihatnya sih lebih ke arah si Theo nih lebih didengar nih kayaknya nih. Jadi ya udah, kita bikin tim yang baik sehingga apa yang perlu gue sampaikan, apa yang misalkan lu nggak bisa sampaikan lewat gue gitu loh. Lebih jadi tim yang baik. Tapi mungkin untuk karakteristik yang ini bakal lebih luas nih ke jadi sama semua orang, karena gue ngeliat budaya di Asia, budaya di Amerika kayaknya sama ya, patriarki semua, sehingga anak cowok pertama, kan jatuhnya gue anak cowok pertama dan satu-satunya ya kan, pasti akan lebih dipandang ketimbang perempuan, even kakak perempuannya itu. Iya, mungkin selama ini mikirnya yang kayak Indonesia aja tuh mandang perempuan lebih di bawah kayak gitu ya. Tapi ini kan buku yang nulis bukan orang Asia ya, bukan orang Indonesia gitu. Nama aja Walter T. Iya, jadi ini ditulisnya dari barat gitu, dan mereka pun dia juga ternyata mayoritas yang ada di kurva tengah yang paling banyak itu tuh ya kayak gini karakteristik kakak cewek gitu, masih memiliki pemikiran bahwa adik cowok itu akan lebih dihargai dalam tanda kutip dibanding kakaknya gitu karena kakaknya cewek.
itu sama. Jadi nggak bisa dibilang itu mah orang Indonesia aja, ternyata nyatanya di barat juga ada nih karakteristik seperti ini kayak gitu. Kalau dari gue sih ngelihatnya, kalau yang kakak cewek dari adik cowok ini mungkin karena waktu kecil itu gue tuh banyak ikut tante, jadi nggak banyak di rumah kan. Waktu kecil tuh banyak ikut si tante gitu. Bahkan waktu itu aja opa gue meninggal, opa gue dari bokap meninggal, gue dititipin di rumah tante dari mama karena gue lagi ujian waktu itu. Jadi keluarga gue pada pulang gitu. Nah momen kayak gitu tuh sering gitu, nggak cuma dititipin pada saat opa gue meninggal, banyak occasion lain yang gue dititipin di sana gitu. Dan adik gue sama bokap nyokap gue pergi ke mana gitu, atau di rumah aja bertiga kayak gitu. Jadi masih kerasanya tuh kayak adik dari kakak sepupu gue instead of jadi kakaknya dia gitu. Waktu kecil tuh kayak gitu kerasanya Okay. Bondingnya juga kerasanya juga pas lu udah SMA gitu kan. Dia SMP ke bawah tuh nggak terlalu yang deket banget juga gitu. Jadi bagaimana pengondisian di keluarga juga sangat berpengaruh sih. Betul. Terhadap karakteristiknya. Kalau yang adik cowok dari kakak cewek ini menurut lu gimana? Masa gue menilai diri sendiri? Gue udah dalam hati gue kayaknya gak dapet nih anak nih, kayaknya lupa nih gue ngomong gitu. Dapet dong. Observernya benar. Kalau gue ngelihatnya jadi si Theo tuh tumbuh jadi tahu harus mengatakan apa pada saat apa. Gue ngerasa Theo tuh karena dia pengamat yang baik, dia mengamati orang ini dengan cukup thorough, dengan cukup teliti dan menyeluruh gitu. Jadi dia tahu kalau orang ini lagi kayak gini, gue harus ngomong ini gitu. Itu tuh insting kesananya Theo tuh ada gitu. Tapi kurang peduli terhadap sekitar dikit, tapi nggak selalu kayak gitu. Terus melakukan apapun sesuai yang dia mau, bisa gue getok palanya kalau dia ngelakuin kayak gitu kan. Jadi tidak gitu ya. Gitu sih kalau gue ngeliatnya. Iya. Setuju semua dong gue. Nggak, kalau yang gue rasain sebagai observer itu ada benernya. Cuman gue masih belajar sih. Cuman yang menjadi hal penting adalah setelah gue baca ini, gue kira itu kelebihan loh. Kelebihan diri gue yang gue temukan sendiri ketika gue menjadi beranjak dewasa gitu. Oh, di sini advantage gue sebagai manusia gitu loh. Ternyata tidak. Ternyata banyak. Udah jadi teori aja. Udah ditulis, berarti kan gue nggak sendiri. Iya, soalnya semalam si Theo juga kayak gue kira itu kelebihan gue gitu. Ya memang itu menjadi kelebihan lu Teh gitu. Bener. Kelebihan lu adik cowok dari kakak cewek. Ya, bukan kelebihan gue Theo. Titik. Tidak. Ini lucu sih karena pas baca dari bukunya tebal kan, ada beberapa ratus halaman gitu. Nah ini tuh cuman kayak 5 lembar dari buku itu gitu yang kita rangkum ini gitu. Terus ada satu klip dari Friends yang kemarin gue ceritain. Iya. Itu tuh jadi ada Phoebe pacaran sama psikiater ini, terus psikiater ini kayak ngebacain dalam tanda kutip itu, kayak mendeskripsikan Chandler gitu tanpa Chandler kasih tahu ke dia kalau background keluarganya seperti apa. How did you know that? It's textbook. Itu tuh dari kemarin keinget banget di otak gue, karena selama ini kan gue ngerasa kayaknya gue unik nih gitu. Enggak, ternyata gue textbook aja gitu. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban tadi so true sih. Maksudnya mungkin dimintai pertanggungjawabannya bukannya tuh kamu sih Theo jadi kayak gini, nggak gitu, bukan gitu, tapi lebih kayak itu tuh Theo kayak gini, coba kamu kasih tahu. Iya. Ayo tuh kamu kan psikologi, ayo kamu giniin. Tapi gue ada ingetan yang paling ekstrim yang gue ditendang. Oh. Itu sebenarnya bukan ditendang sih. Gue lupa itu udah, tapi maksudnya gue lupa urutannya, urutan ceritanya. Pokoknya gue kan waktu lagi main bola di sini, terus gue nggak ditendang sebenarnya, tapi ada kaki mengelayang ke arah gue lagi buang muka gitu kan. Nah kaki ini tuh nyenggol sini gue sebenarnya, tapi emang kayaknya gue jatuhnya yang melakukan apapun sesuai yang dia mau aja. Jadi gue bilangnya aku ditendang gitu. Terus akhirnya karena mungkin dulu gue masih takut menyelesaikan masalah, sehingga GG yang akhirnya sini gitu, disuruh sama nyokap, kayaknya disuruh waktu itu ya. Terus disuruh, seingat gue sih disuruh sih. Terus dipanggil, apain adek gue gitu lah. Gila lu, gangster banget gak tuh gue. Mereka nyamperin rame-rame. Terus ngeliat dari perawakannya si anak ini kan kayak anak gue, ngeliat dia bedanya gak jauh-jauh amat lah dari gue. Badannya kecil. Pas ditanya, lu kelas berapa sih? Dijawab sekian, yang ternyata seangkatan sama GG. Lebih tua setahun bahkan, bukan kayak agak mengkerut sih pas tahu. agak kaget gitu, cuman ya udahlah. Gitulah cerita lucu kami hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan mungkin memberikan gambaran kalau misalnya kalian bingung, ini kenapa sih adik gue, ya kan? Ini gue harus gimana nih sebagai kakak, atau ini gue harus gimana sebagai adik? Ya mungkin ada sedikit info yang bisa diambil dari sini untuk bisa kalian resapi. Nanti referensi bukunya akan gue taruh di bawah. Mungkin kalau misalnya dia mau baca-baca juga. Itu aja. Semoga menambah wawasan teman-teman tentang teori kepribadian lain selain astrologi atau MBTI atau yang lain-lainnya lagi. Ini ada juga urutan keluarga, family constellation namanya.
Sekian video hari ini. Kalau suka boleh tolong di like, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain kalau misalnya teman-teman suka sama konten ini. Stay sane, stay healthy. Bye. Bye-bye.